Jadi menariknya khair dan ma'ruf ini memang istilah kebaikan yang bergandengan, tetapi secara pengertian itu memiliki cakupan-cakupan yang berbeda, sehingga seperti kita ingin mengatakan bahwa al-ma'ruf itu adalah perkara yang baik, tetapi kebaikannya itu berdasarkan adat istiadat, berdasarkan kebajikan, kearifan lokal di satu masyarakat tertentu, sehingga kebaikan-kebaikan yang demikian itu maka tentu akan berbeda-beda antara satu daerah dengan satu daerah yang lain. Tetapi apakah perbedaan itu akan menjadi problem? Belum tentu, sepanjang kita antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidak mempersoalkan itu. Baru menjadi persoalan ketika apa yang disebut dengan baik itu melanggar batasan-batasan kebaikan yang berlaku secara universal. Contohnya misalnya antara khair dan ma'ruf ini adalah berbuat adil atau berbuat baik. Secara universal orang itu mengakui bahwa adil itu adalah perkara yang baik, tetapi di dalam menerapkan keadilan, satu masyarakat, satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain itu pasti berbeda-beda. Keadilan di dalam memberikan bantuan, misalnya bantuan pemerintah, maka keadilan di sini merata sifatnya. Jadi kalau di dalam satu masyarakat itu mendapatkan beras 2 kilo, 5 kilo, maka yang lain juga mendapatkan segitu. Itu adil. Tapi beda ukurannya, misalnya ketika adil itu terhadap istri yang bagi yang poligami misalnya, maka di dalam menerapkan keadilan satu orang dengan orang lain yang sama-sama berpoligami itu tentu tidak sama. Tetapi yang jelas universalnya itu adalah keadilan itu sendiri. Nah, di dalam proses penerapan keadilan itulah yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi bahwa al-khair itu sifatnya universal dan al-ma'ruf itu sifatnya lokal. Dan al-ma'ruf ini, kebaikan al-ma'ruf ini tidak boleh melampaui batas. Batasannya adalah al-khair itu sendiri. Terus kemudian ada yang menarik daripada frasa al-khair dan al-ma'ruf ini. Kalau di dalam ayat tadi, di dalam Al-Imran 104 itu, maka al-khair itu yad'u ilal khair, mengajak kepada yang khair. Sedangkan al-ma'ruf itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi kalau khair yang universal tadi itu kata-katanya adalah mengajak. Sedangkan kalau yang ma'ruf itu memerintahkan. Nah, ini menariknya di sini. Sehingga bisa dipahami dari frasa yang berbeda-beda ini, kalau kebaikan itu sifatnya universal, maka dakwah Islam itu mengajak kepada orang untuk berbuat khair, bukan memaksakan orang untuk berbuat khair. Berbeda dengan al-ma'ruf. Kalau al-ma'ruf itu memerintahkan. Jadi kebaikan-kebaikan yang sifatnya lokal, yang berkaitan dengan adat istiadat itu memang sifatnya memaksa, dan tidak masalah memaksa itu.
Sehingga ketika ada orang yang melanggar, tidak mematuhi kebaikan berdasarkan adat istiadat itu, maka tentu akan ada sanksi dari masyarakat. Tapi kalau yang sifatnya al khair itu tidak bisa, tidak boleh kita paksakan kepada orang lain. Artinya kita hanya bisa menyerukan, mengajak mereka untuk berbuat baik. Marilah berbuat adil misalnya. Marilah kepada pemimpin untuk menjalankan amanahnya dengan baik. Marilah saling tolong menolong misalnya. Kalau tidak ada orang yang tidak mau menolong orang lain, maka tidak bisa kita hukum dia, karena kita bisanya hanya mengajak saja, menyerukan saja. Jadi al khair dalam aplikasinya tidak boleh dipaksakan, hanya sebatas mengajak. Inilah yang penting untuk dipahami oleh umat Islam pada masa sekarang. Banyak orang yang ingin memaksakan keyakinannya, ingin memaksakan pemahamannya kepada orang lain untuk diikuti. Padahal dakwah Islam itu sejatinya tidak demikian, hanya mengajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Makanya ini sering banyak dicontohkan oleh ulama-ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah, yang dakwahnya itu berbeda dengan kelompok-kelompok yang agak ekstrim di dalam memahami agama itu sendiri. Terus kemudian hikmah dibalik istilah baik di dalam Al-Quran itu. Setelah kita melihat baik dan buruk berdasarkan beberapa aliran, terus kemudian kita melihat baik dan buruk berdasarkan Al-Quran yang terdiri dari banyak istilah itu, kita akan bisa melihat dan membandingkan bahwa baik dan buruk di dalam Islam itu lebih komprehensif, lebih lengkap daripada baik dan buruk menurut aliran-aliran tadi. Terus kemudian baik dan buruk baik menurut Al-Quran, menurut Islam itu meliputi kebaikan yang bermanfaat bagi akal, rohani, jiwa, kesejahteraan dunia, bahkan akhirat, serta membentuk pribadi yang mulia, membantu akhlak yang mulia bagi umat Islam. Terus kemudian Islam juga memperhatikan kriteria lainnya dari segi cara melakukannya, dari cara melakukan perbuatan itu. Jadi baik di dalam Islam itu tidak sama dengan baik yang hanya berdasarkan kebergunaan tadi, tetapi cara melakukan kebaikan itu juga diperhatikan di dalam Islam. Di dalam melakukan kebaikan maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Tidak bisa ingin melakukan kebaikan tapi dilakukan dengan cara yang buruk. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden misalnya, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang jujur. Itu ajaran Islam. Tidak boleh ingin jadi pemimpin misalnya tapi melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi Islam itu menolak ajaran kalau di dalam hal ini adalah pendapatnya Machiavelli yang bisa menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu. Terus ada kebaikan di dalam Islam itu tentu saja berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis, dan sifat dari Al-Quran hadis itu terbuka, sahihun likulli zaman wa makan. Jadi terbuka, membuka penafsiran sesuai dengan konteks masyarakat, sesuai dengan keadaan masyarakat di mana Al-Quran itu hidup. Sehingga baik buruk menurut Al-Quran itu nanti bisa sifatnya evolutif, berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Tentu saja ada batasan-batasan yang nanti harus dipertimbangkan. Batasannya apa? Kalau kebaikan dalam Al-Quran itu adalah al-khair itu. Jadi selamanya adil itu adalah perbuatan baik. Tidak mungkin adil itu perbuatan buruk.
tetapi bentuk keadilan itu berbeda-beda.